Selamat pagi Bu Enda. Selamat pagi Bu Erna. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat Ibu ya? Sehat. Oke, semangat Ibu. Alhamdulillah Semangat. Nah, hari ini kita akan supervisi Bu ya. Sebelum supervisi anak di kelas kita bincang-bincang sedikit ya Bu ya. Ada beberapa hal yang mau saya tanya nih Bu sama Ibu. Untuk hari ini pembelajarannya itu di kelas berapa? Kelas 11-6. 11-6. Oke, berarti sudah dipersiapkan ya Bu ya. Oke, tujuan pembelajarannya Bu kalau boleh tahu? Tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama mendengarkan atau memirsa cerita dari YouTube ya. Peserta didik dapat mengidentifikasi kata kunci dan informasi tersurat pada naratif teks minimal 5 kata. Untuk tujuan yang kedua, mendengarkan atau memeriksa cerita dari YouTube, peserta didik dapat menentukan makna kontekstual dalam naratif teks yang minimal 5 kata. Ada bisa dua Ibu ya. Ya. Nah, untuk materinya di kali ini Bu, area pengembangan Ibu yang akan Ibu ingin targetkan apa Bu? Ini pertemuan pertama, pembahasannya materi tentang naratif teks ya. Areanya itu ada aspek pengetahuan ya Bu ya. Jadi saya akan menginformasikan apa itu naratif teks ya, berdasarkan video itu. Kemudian siswa bisa menemukan kosakata baru ya, minimal 5. Kemudian siswa bisa menemukan informasi ada tersirat, ada tersurat. Yang pertama mungkin tersurat dulu dari teks naratif yang dipelajari. Untuk area yang kedua, keterampilan ya, karena nanti akan ditayangkan video YouTube, maka akan meningkatkan aspek keterampilan listeningnya, mendengarkan teks naratif yang diperdengarkan. Berarti ada dua cukup dua ya, mencakup semua ya di sini. Strateginya apa Bu yang Ibu mau tampilkan di kelas nanti kepada anak-anak? Project based learning ya, jadi nanti anak langsung mendengarkan cerita teks naratif, kemudian bisa berdiskusi kelompok ya, tanya jawab. Mungkin ada ceramahnya sedikit dari saya untuk penguatan yang sudah mereka pelajari. Sudah siap LK-nya Bu ya di dalam kelas nanti? Ya, ada Google Form, ada Jamboard, kemudian LKPD-nya, ada Google Form. Oh, berarti anak-anak menggunakan gawai mereka ya, di kelas nanti? Menggunakan Oke, baik. Oke, baik Bu Enda, semoga nanti di kelas semuanya berjalan dengan lancar. Proses pembelajarannya tentunya yang kita lihat nanti adalah proses pembelajarannya ya Bu ya? Iya. Karena prinsipnya supervisi itu bukan mencari kesalahan, tetapi untuk sama-sama memperbaiki proses pembelajaran. Terima kasih. Oke, baik Ibu, nanti setelah ini kita ke kelas langsung action di depan anak-anak Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Oke ya, how are you today? Before we study, who lead the class? Siapa yang mau pimpin? Coba ini. Attention please. Before we study, let's pray together. Finish. Greeting to our teacher. Waalaikumsalam. Oke ya. Satu lagi ya, one more. We sing our national song. Kita nyanyi dulu lagu nasional. Dan Bapak yang ingin 17 Agustus. Oke. Who is the lead? Siapa yang mungkin is the leader? Iya. Ayo. Oke. Ayo. Nyanyi dulu. Dirinya boleh di depan, temennya berdiri, yang lagu 17-an. Ayo. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita.
we study or after we study, we should sing our national songs. Why? To show our love to our country, ya, mencinta tanah air. Salah satu dari visi sekolah. Oke. Ya, absen dulu ya. Remember, siapa yang ingat minggu lalu belajar apa? Tenses, finish ya. Tensesnya finish and have to exercise juga. Sudah ada exercise-nya. Ya, nah sekarang kita mau belajar materi baru. Buat dulu apa itu kesepakatan kelas. Ya. Kesepakatan kelas, review lagi. Ya. Ya, setiap siswa silakan kamu tulis ya, write on post-it, tulis apa yang kita inginkan ya, kesepakatan seperti apa yang kita inginkan ya, when we study English with me for a year ya, kesepakatan yang kita inginkan selama 1 tahun belajar bahasa Inggris. Ya, tulis pakai pulpen. Misalnya boleh menggunakan HP atau izin ke toilet. Itu silakan. 1 orang 1 kertas. One student one. Ya. Maunya menuliskan English? Oke, silakan. Kalau sudah teks di sini, Indonesia ke Inggris semuanya. Boleh keluar toilet lebih dari 1 orang. Izin keluar menggunakan bahasa Indonesia. Belajar yang mengasihkan. Ya. Keyakinan kelas itu kesepakatan, komitmen kita bersama antara saya sebagai pamong dan kamu sebagai siswa kelas yang akan kita ajar. Komitmennya tentang apa sih? Nilai-nilai kebajikan. Kira-kira nanti dalam pembelajaran selama 1 tahun ini kita pengen punya komitmen seperti apa? Dan nilai-nilai apa yang mau kita junjung di dalam kelas bahasa Inggris ini 11 Oke, boleh menggunakan HP dan tidak banyak PR. Kita kasih ini apa ini? Penggunaan HP ya? Kita masukkan di sini. Lanjut, ini boleh menggunakan HP, belajar santai. Kalau belajar santai berarti pembelajaran menyenangkan. Boleh menggunakan HP seperlunya, ke toilet boleh 2 orang. Boleh mendengarkan musik. Nah, yang ke toilet ini masuk apa nih? Disiplin, tanggung jawab sih, disiplin. Jadi kalau sudah diizinkan harus tepat waktu baliknya ya. Oke. Tidak banyak PR, lebih baik membahas bersama-sama. Ini masuk sini ya. Belajarnya menyenangkan. Oke. Boleh mendengarkan musik. Boleh tidak ya? Menggunakan HP saat dibutuhkan dan belajar materi tidak terlalu cepat. Belajar santai, ini banyak banget yang musik. Boleh mendengarkan lagu. Kamu kalau di rumah belajarnya pakai musik? Iya. Belajar mengasihkan. Gak ada yang minta cemilan di sini ya? Izin ke toilet 2 orang masuk sini ya. Boleh mendengarkan musik. Mendengarkan lagu boleh izin ke toilet maksimal 2 orang. Misalnya mau kamu latihan dengan ketika izin maka menggunakan bahasa Inggris. Pembelajarannya ini masuk kemana ini? Yang minta keluar pakai bahasa Inggris nggak kita terima ya? Nah, boleh mendengarkan musik, boleh belajar sambil main HP.
Ketika guru keluar harap bilang terlebih dahulu agar guru lain datang, murid bisa memberitahu. Berarti disiplin apa tanggung jawab? Tanggung jawab. Ini kok banyak yang mendengarkan ya. Mendengarkan musik juga membantu rileks saat belajar. Belajarnya menyenangkan. Oke. Boleh keluar toilet lebih dari 2 orang. Boleh ke toilet atau isi minum. Jarang ada tugas per kelompok. Berarti kamu nggak kepengen kalau ada tugas per kelompok takut izin keluarnya ya? Boleh mendengarkan musik. Izin keluar. Oke. Lanjut, sekarang sudah dikelompokkan. Berarti kalau penggunaan HP kita bikin kalimat ringkasnya apa? Menggunakan HP seperlunya. Siapa yang mau nulis? Pakai pulpen hitam boleh, pakai pulpen coklat boleh. Siapa yang menulis? Kamu. Penggunaan HP seperlunya. Nanti tulis di di sini ya. Ini namanya sudah. Setelah penggunaan HP ini belajar menyenangkan. Mau pakai bahasa Inggris Indonesia nulisnya. Belajar menyenangkan apa? Yang tanggung jawab apa? Tanggung jawab belajar. Mau belajar seperti apa ya? Kita ringkas menjadi keyakinan kelas seperti ini ya. Yang pertama penggunaan HP atau phone usage. Kemudian yang kedua, yang kedua belajarnya menyenangkan, happy fun learning. Ya, kemudian ada disiplin belajar tepat waktu ya. Hadir di dalam kelas tepat waktu, kemudian kalau keluar berarti disiplin cepat baliknya, dan disiplin belajar yang lain mengerjakan tugas, disiplin of learning. Kemudian tanggung jawab itu bisa tanggung jawab kamu kebersihan kelas, ya tanggung jawab tugas, ya tanggung jawab terhadap barang masing-masing ya supaya tidak ada kehilangan, ya. Jadi ada responsibility for learning. Yang terakhir izin ke toilet maksimal 2 orang saja. Ya kita sudah ada kartu akses ya. Jadi kalau mau ke toilet maksimal 2. Kemudian ada pencatatannya. Untuk apa? Untuk mengetahui siapa aja sih yang rajin keluar. Ya seperti itu. Nah kemudian Inggrisnya toilet permission maksimum 2 person. Ini kesepakatan yang kita yakini untuk study English for year ya, belajar bahasa Inggris selama 1 tahun. Kita sepakati, kita tanda tangani, silakan maju. Senang pertama. Ayo pakai pulpen, silakan pakai spidol, warnanya bebas tapi boleh warna kesukaan. Gak ada ungu. Mana ungu? Mau. Siapa sih?
kalian sudah mengerjakan assessment awal pembelajarannya, the first assessment. Ya. Based on the question, berdasarkan pertanyaannya, who knows? Siapa yang tahu? What will we study? Apa yang akan kita pelajari? Oke, narrative text. Siapa yang tahu what is narrative text? Ayo, siapa yang tahu narrative text itu apa? Ayo, Bagas. History from the past, ya, narrative text itu cerita lampau, tetapi dia ada banyak tipe ya atau jenis ya. Salah satunya bisa legend atau dongeng, kemudian ada fairy tale ya atau folklore ya seperti itu. Oke, kita lihat dulu. Ini ada bacaannya. Ayo, ini cerita. Look at the picture from YouTube. Lihat gambar di ini. Siapa yang bisa guessing? Bisa tebak? Kira-kira ini cerita apa? Judulnya tadi Sangkuriang ya. Oke. Berikan YouTube itu juga tentang naratif. Nah sekarang kita main sebentar. Ada yang nemu? Nah, Weber, coba lanjut aja ke depan. Ini ke depan. Ayo. Yang mana Weber? Jangan dong. Kamu kasih dulu yang mana Weber? Weber tulis di sana. Weber. Ya. Kamu cari lagi sebelumnya. Nih. Ditunjukin. Ya tunjukin satu-satu, jangan kamu semua. Hebat. Yang lain? Legend. Ditunjukin dulu mana tadi kamu legend. Nah, biar temennya lihat yang mana yang ditunjuk. Oh iya masuk. Lagi siapa yang lihat? Aku lihat apa aku? King mana King? Mana kamu bisa? Ya silakan pilih. Oke, tel doang. Oke, apa? Ada lagi? Kalau yang pas ya apa? Fairy, oke. Harus fairy tale kali. Ayo ada lagi. Udah nggak ketemu lagi yang main? Ini legend. Miss itu Miss kalau air Miss. Air A I R. What's that? Air. Maksud Mang air. Ini legend ini. Terus mana lagi tadi? Terbang di sini. Udah cukup, nggak ada lagi kalimatnya, kata-katanya, jangan lama-lama. Itu air. Udara. Kan cerita itu berkaitan, kosakatanya berkaitan dengan naratif. Kalau King bisa, Queen-nya ketemu nggak? Queen. Ayo cari Queen. Oh itu ya. Ada lagi? Lah. Cukup? Kita lihat ya. Di situ apa Miss? Ini di sini. Wood. Ada yang tahu wood apa? Ayo. Temennya yang bilang hutan, ada yang bilang kayu. Ya, kalau dalam translate itu dia ada banyak arti, tetapi kita harus bisa menempatkan atau kontekstual ini.
Jadi mengartikannya sesuai dengan konteks percakapannya. Kalau cerita tentang naratif, mungkin nggak pakai wood itu artinya kayu, enggak ya, tapi lebih pada arti hutan. Betul. Nah, yang perlu dilakukan apa? Ya, kamu give attention to new word ya. Jadi kata-kata baru kamu perhatikan. Ya, bisa dicatat boleh. Nanti kata-kata baru artinya kamu tidak tahu artinya. Kata-kata yang kamu baru dengar atau baru lihat. Once upon a time, in a prosperous kingdom called Paliangan, there lived a beautiful princess named Dayang Sumbi, who loved weaving. One day, Dayang Sumbi was weaving on the terrace of the palace. For some reason that day, she felt a little dizzy and weak. The spun yarn kept falling, and Dayang Sumbi became too lazy to pick it up. As the spun yarn fell, Dayang Sumbi started to get annoyed. Then she said, "Whoever picks up this yarn for me, I swear I will take him as my husband." When Dayang Sumbi realized that the yarn had been picked up, she got confused as to who had done it. Who picked up this yarn for me? There are no people here. Dayang Sumbi was very surprised to find that the one who had picked up the yarn was Tumang, a royal dog who was famous for being loyal and powerful. I'm the one who took it for you, Dayang Sumbi. What? Are you Tumang? That means you will be my husband? Sangkuriang went to the forest accompanied by Tumang. Unfortunately, when night fell, he still hadn't found any success. Annoyed, Sangkuriang killed Tumang and handed over his meal for the palace party. Dayang Sumbi did not know it was Tumang's meat. She thought it was meat from the hunt. Mother, this is what I got from the hunt for the palace party later. Wow! Thank you, my child. Sudah dicatat kosakata barunya? Boleh, siapa yang menulis duluan? Ayo, masing-masing pasti punya kosakata baru. Nanti kita cari artinya. Kontekstual ini sampai banget ya. Boleh buat kalau satu jadi dapat 30. Siapa yang punya? Once upon a time, in a prosperous kingdom called Paliangan, there lived a beautiful princess. Empat aja ya, empat. Jadi satu kelompok empat orang. Ya silakan kelompok duduknya memisah, silakan. Ya apa yang dikerjakan pertama kosakatanya kan pasti berbeda nih setiap siswa ya. Every student have new vocabularies ya. Setiap siswa pasti punya kosakata baru. Boleh digabungkan, pasti nanti akan bertambah. Atau yang sudah punya sedikit berarti dia tahu banyak, bisa di-share ke teman kosakata baru itu artinya apa ya. Terus nanti kerjaan yang satunya lagi nanti Miss kirim lagi LKPD-nya. Yang sekarang yang utama ini tentang kosakata dulu ya, dicatat dulu kosakata barunya, saling berbagi, kemudian di translate
Mau dari ujung ke sana ke sini boleh, berarti ada teman yang mungkin. Ya, silakan duduknya mengelompok. Kamu seharusnya berempat. Kali sama tapiannya. Ya dapat rasanya ini dua, ini dua. Kamu dapat pesanan. Kamu bergabung. Ayo. Jadi setiap orang akan berbeda berdasarkan pemahamannya masing-masing. Kalau kamu suka bahasa Inggris, senang nonton, senang membaca yang lainnya, pasti kamu akan lebih sedikit kata-kata yang sudah diketahuinya. Kalau kurang 20, didengerin lagi videonya. Minum dulu ya. Cari konteks bagiannya. Itu yang nyari dulu pada malam. Bisa disamain, kamu saling tukar. Kamu cuma dapat segini. Nah, kamu lihat cek kata-kata teman kamu. Oh, yang ini saya juga nggak tahu, ini saya juga nggak tahu. Berarti kamu saling. Nah, lihat punya si Aziza. Oh, Aziza cuma segini, misalnya atau banyak. Oh, ternyata ada yang cakap sama kamu. Nanti kamu nyari yang Aziza. Ini siapa namanya? Nah, yang Dinda dicanain kalau ada yang berbeda disalin digabung. Nanti tulis di KPD. Udah. He did not know that Tumar was his father. One day, Diana Sumi asked Sankurian to go hunting to get food for a party in the palace. Still, Nomor satu. Yang kosakata tanggung jawab siapa? Nah, yang kosakata tanggung jawab kamu. Berarti kamu cari kosakata. Nah, yang ini jawab soal benar atau salah, cari informasinya. Cuma digabung kan dia 5 dapat 20. Sudah dapat belum? Yang jawaban itu udah dapat. Yang bagian kedua, true or false. Nah, kamu yang ngerjain. Sebelah wanita cantik. Ini nggak 1, 2. Ya bisa. Lanjut yang nomor 2, cari lagi. Tahu nggak? No, berarti pas. Kalau udah, ya, berarti ini dicari jawabannya. Kita dua lagi. Tapi mana kamu belajar jawabnya? Saya ini. Unfortunately itu tidak beruntung kalau pakai unforgettable berarti tidak dilupakan. Unhappy berarti tidak happy. Kalau pakai itu negatif. Sudah dapat jawabannya ya? Semakin melolong dapat 20 kosakata ya. Jadi kita nggak tahu nih sama atau beda. Nah, untuk tahu sama atau beda ini tadi baru sampai sini. Kamu tambahkan
Ya, dari setiap kelompok satu anak maju tambahkan kosakata yang belum ditulis di sini. Ayo. Kamu tambahkan kosakata yang belum ada di sini. Satu dulu. Majunya satu dulu. Kalau mana? Ayo tambahkan yang belum ada di sini. Semua. Iya. Yang beda ya. Yang ini siap-siap nambahkan kosakata yang belum ada. Kalau sama berarti tidak usah ditulis, kalau beda silakan ditulis. Ini maju aja yang berbeda ya. Yang belakangan siap-siap yang belum ada sama di sini. Yang nggak ada. Nulis yang tidak ada. Kalau ada semua berarti sudah nggak usah tulis. Kamu dong Rian, jangan sih kata mulu. Fulfill halnya satu aja nih, gantian, jangan dibawa emak. Biar kebagian teman yang lain. Ini udah, tuh nih. Cari kosakata yang berbeda. Satu aja, satu anak satu. Jadi biar teman yang lain kebagian maju. Jangan apa-apa kalau dapetnya sedikit. Berarti bagus. Karena nggak asing kan. Yang berbeda dari yang ditulis oleh Mana itu dulu? banyak. Satu aja dong. Udah ketemu, udah banyak lagi. Kalau udah nggak ada di tempat kamu, berarti kamu sama. Udah cukup. Gak usah di keduanya, pembahasan yang kedua. Tadi true or false ya informasinya ya, information from the text. Siapa yang answer the question number 1? Tadi dulu dibaca dong siapa, jangan dulu dibaca. Siapa? Nomor 1 siapa yang mau jawab? Saya. Sebelah tik. Nih, number 1. Saya Sumbi married to Mam. True ya, Dayang Sumbi married to Mang. Tadi informasinya Dayang Sumbi menikahi to Mang. Lanjut, nomor 2 siapa? Pali. S is father. No, false ya. Berarti orang tua yang didn't know ya, nggak tahu ya. Lanjut yang ketiga siapa? Nih. Dayang Sumbi killed to Mang. False. Yang who kills? Sangguryang. Lanjut nomor 4 siapa? Yang sana 2 belum? Nah, mana? True ya, didn't know. Jadi Dayang Sumbi didn't know it is to Mangmit. Lanjut terakhir gelas. Dayang Sumbi married Sangguryang. False ya. Karena keburu marah ya, Henry Sangguryang. Oke, yang ada LKPD-nya nanti dikerjakan lagi, nanti kita diskus lagi. Ada yang mau merefleksikan, siapa yang bisa menceritakan how do you feel after studying English? English? Ya, practice, nggak apa-apa. I feel happy misalnya, atau I feel angry misalnya, bebas, up to you. Siapa yang mau ngomong? Happy by you, why? It's fun learning-nya. Ya, pelajarannya menyenangkan. Oke, lanjut. Ada lagi yang bisa merefleksikan apa yang sudah dipelajari, conclusion-nya, kesimpulannya,
Ayo, guys. I feel so happy because I know many sentences again, like Nih ya, new words ya, kosakata baru ya. Lanjut, apa lagi? new vocabulary and New vocabularies. like yang unforeseen nggak pernah ini loh, kita kata yang nggak pernah kita tahu, jadi tahu. Dapat kosakata baru lagi ya, cukup ya. Berarti pembelajarannya kalian sudah mendapatkan kosakata baru ya dengan contextual meaning. Ya artinya arti kosakata itu disesuaikan dengan teksnya, bukan word by word yang bukan kata per kata. Kemudian kalian sudah bisa menjawab pertanyaan tadi tentang Sangkuriang, berarti sudah bisa mencari informasi dari teks. Tapi see you next week ya. Today, thank you for today ya. Salam semuanya. Thank you. Oke, baik Bu Endang, kita baru dari kelas ya. Seru pembelajarannya luar biasa, anak-anaknya juga luar biasa nih Bu Endang. Setelah tadi saya lihat proses pembelajaran ya dari awal, inti, penutup, ya Ibu sudah melakukannya baik dan sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan di pembelajaran. Nah, sekarang saya mau kita berefleksi ya Bu ya. Saya mau dengar nih catatan dari Ibu, bahan refleksi Ibu dari kegiatan pembelajaran. Refleksi saya, kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas sesuai dengan yang sudah saya rencanakan di FTP ini. Guru fokus pada mengelola kelas dan keaktifan siswa sendiri ataupun dalam diskusi kelompok. Itu aja. Oke, berarti Ibu sudah merasakan ya, berarti dalam pembelajaran tadi bahwa KSE itu sudah ada di dalam prosesnya tadi. Ya, jadi siswa aktif di dalam kelas, dia bisa lebih percaya diri, kemudian dalam diskusi kelompok dia bisa mengelola ibaratnya perasaannya ketika berdiskusi seperti apa, gitu. Dan mereka punya kepercayaan diri, berani tampil seperti itu, berani mengungkapkan, berani tampil, keberanian untuk maju di dalam kelas. Berarti KSE-nya itu sudah terlihat ya yang merasakan. Lalu dari hasil tadi pembelajaran tadi Bu, Ibu kan menginginkan sesuatu nih dari anak-anak murid tadi. Apa Bu nih tindak lanjut dari hasilnya tadi yang Ibu berikan di kelas? Area pengembangannya kan pengetahuan dan keterampilan yang mulia. Tadi sudah mereka mendengarkan YouTube, berarti keterampilan listeningnya kita arahkan ya. Mereka mendengar percakapan dalam video YouTube, keterampilannya terarah, terasah. Kemudian untuk pengetahuannya dari melihat ataupun mendengar video YouTube itu mereka mendapatkan informasi teks yang ditampilkan dalam bentuk cerita, informasinya tentang apa, kemudian mereka juga mendapatkan kata-kata baru ya Bu Lady, kata-kata baru yang diartikan atau kontekstual meaning, mengartikan kata-kata baru itu sesuai dengan teks yang ada, bukan berdasarkan katanya, artian kata per kata seperti itu. Jadi berdasarkan tujuannya dengan memirsa atau membaca, mendengarkan video itu mereka mendapatkan informasi sudah tercapai ya, dengan bisa menjawab pertanyaan terkait informasi yang ada di dalam teks itu. Kemudian mendapatkan kosakata juga mereka sudah mendapatkan ya, bahkan lebih ya, karena kita akan memintanya tujuan itu 5. Karena kalau kemampuan anak berbeda-beda, jika anak tersebut dia kemampuan berbahasa Inggrisnya lebih tinggi, maka kosakata yang dia tidak ketahui akan minim. Tapi kalau anak yang punya kemampuan berbahasanya minim, maka kosakata baru yang ditemuin akan maksimal. Tadi ada beberapa kelompok yang minim kosakata, ada satu kelompok atau dua kelompok yang maksimal kosakatanya. Artinya berbeda
pemahaman itu akan mengalami proses berbeda dari setiap siswa. Kebutuhannya akan berbeda-beda dari masing-masing siswa walaupun mereka bekerja kelompok. Jadi tindak lanjutnya adalah bahwa anak-anak nanti dapat ya mempraktekannya kepada teman-teman yang lainnya atas kosakata yang baru. Jadi sharing kosakata berbeda itu mereka bisa mengetahui pemahaman dari masing-masing teman. Ada tambahan, dan yang utama siswa mendapat tambahan kosakata baru. Kegunaannya agar itu menjadi gudang kosakata yang bisa mereka terapkan nanti ketika mereka melakukan percakapan atau conversation dalam bahasa Inggris. Baik, terima kasih Bu Endang atas hari ini ya, kita sudah menjalani 3 peran ya, dari mulai pra, observasi, dan sekarang pasca observasi. Semoga dari pembelajaran kita kali ini Bu Endang bisa menerapkannya di kemudian hari sehingga proses pembelajaran di dalam kelas bisa semakin baik lagi. Terima kasih Bu Endang. Sama-sama Ibu, terima kasih dukungannya.